Sedih banget ngelihatnya, batik yang udah diklaim UNESCO asalnya dari Indonesia, tapi Sony lebih milih ngangkat artis dan batik sebagai budaya dari Malaysia. Sony Malaysia ngeklaim batik dari Indonesia. Sebelum ini, lukisan Venom Batik Malaysia dihasilkan oleh pelukis tempatan Arif Rafhan Othman telah meraih perhatian dunia. Tidak menunggu lama, Sony Pictures terus membawa kelainan untuk filem itu dengan mengeluarkan Venom versi wayang kulit pula. Halah. Orang nak buat dia pun nak buat juga. Orang kena puji dia pun nak kena puji juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video tentang Venom memilih batik Malaysia. Dan sekali lagi Venom memilih wayang kulit Malaysia, geng. Dan seperti biasanya netizen daripada Konoha itu kepanasan, geng. Dan juga para influencernya juga, geng, bahwasannya kenapa Sony Pictures memilih batik Malaysia, kenapa tidak memilih batik Indonesia, padahal asal usulnya batik itu dari Indonesia. Nah, pertanyaan Iki sekarang, geng, kenapa tidak membuat karya itu duluan sebelum orang Malaysia membuatnya? Sekarang kalau sudah mendunia, orang-orang seperti ini akan mengikuti ataupun mau mencontohin kayak gitu, geng. Kenapa seniman-seniman batik ataupun seniman-seniman wayang Indonesia tidak membuat duluan sampai negara lain membuatnya? Nah, kalau seperti ini, kalian mau apa? Sudah diakui Malaysia yang membuatnya adalah kolaborasi antara Venom batik Malaysia dan wayang kulit Malaysia dengan Venom. Nah, sekarang mau ikut-ikutan, geng. Waduh. Cobalah dari awal buat dulu sebelum sekarang kan udah terlambat. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, answer-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Sony Malaysia ngeklaim batik dari Indonesia. Coba kalian pergi ke akun Instagram Sony Malaysia dan agak scroll sedikit. Di sana ada promosi dari film Venom ke-13 dan menggunakan batik gitu ya, teman-teman. Dan captionnya berkata bahwa batik itu adalah culture atau budaya yang berasal dari Malaysia. Nah, di sini kalian bisa lihat komennya ya. Aku pengen dengar deh pendapat kalian di kolom komentar, gimana nih menurut kalian? Karena kan ini promosi dari si Sony Picture Malaysia, bukan dari Sony aslinya, bukan dari Sony utama ya guys ya akunnya ini. Nah, kelihatan banget artnya ini mempromosikan film ketiga Venom The Last Dance dengan art batik yang jelas-jelas dari Indonesia. Sebenarnya masalah batik ini sudah gonjang-ganjing semenjak iShowSpeed itu dikasih sebuah hadiah batik yang diklaim dari Malaysia gitu ya. Sampai juga deh di sini promosi Venom The Last Dance dengan art batik Venom ini juga diakui dari sana. Nah, banyak banget yang di kolom komentar bisa kalian baca. Banyak yang kecewa gitulah dengan Sony Malaysia ini, guys. Cuman agak aneh aja ya kenapa selalu saja dipertanyakan mengenai hak kepemilikan batik ini. Padahal sudah jelas-jelas ini batik adalah dari Indonesia, warisan budaya Indonesia, diakui UNESCO juga, dan semua orang juga sudah tahu batik itu dari Indonesia. Wah, jadi sangat disayangkan banget ya promosi Sony Malaysia ini malah ngaku-ngakuin batik itu dari negara mereka. Gimana nih, kalian sudah beli tiket Venom ketiga The Last Dance? Segera beli, guys. Rilis di bioskop tanggal 23 Oktober.
Sedih banget ngelihatnya, batik yang udah diklaim UNESCO asalnya dari Indonesia, tapi Sony lebih milih ngangkat artis dan batik sebagai budaya dari Malaysia. Pertanyaannya kenapa bukan kita, dan sepenting apa impactnya buat kita? Gini, budaya itu adalah bagian integral dari identitas dan sejarah bangsa. Gampang ya kalau lu ditanya, apa sih yang Indonesia punya? Penegakan hukum yang kuat, pemerintahan meritokrasi, emang itu nggak representasi negara kita. Dan budaya itu penting banget buat dilestariin. Kita semua mesti kenal sama budaya sendiri. Biar apa? Bukan dianggap sebagai tradisionis or bla bla bla, tapi biar kita bisa cerita, kita bisa bilang ke dunia kalau budaya itu ya dari negara kita. Dan ini bakal mempertegas status kita sebagai founder budaya itu sendiri. Sekarang bayangin aja, film Venom segede apa reputasi Sony, yang filmnya kita tonton dan seluruh dunia tonton. Kalau ngenalin batik yang tanda kutip original dari Indonesia, bakal segede apa impactnya buat kita. Seluruh dunia bakal notice men, ini bakal buat efek domino buat kita. Indo bakal lebih direcognize sama dunia, orang-orang penasaran, orang-orang bakal cari budaya apalagi yang kita punya. Sisingaan, reok, ondel-ondel, you name it lah. Turis mancanegara bakal datang buat lihat. Pelaku budaya di Indonesia bakal lebih sejahtera. Sekarang bayangin lagi, orang-orang habis nonton Venom, semua budaya yang sering diklaim Malaysia, nggak cuma batik doang, itu dikenal seluruh penjuru dunia. Bakal lebih maju apa coba Malaysia? And that's why it's important for Gen Z and Alpha to get to know more about our cultures. Gue sendiri percaya kok, budaya yang usianya ribuan tahun bisa tetap relevan untuk dinikmati. Dan Malaysia dan Sony membuktikannya. And that's why gue bikin challenge 20 lukisan ini, biar kita makin kenal sama budaya sendiri. Sebenarnya masih belum lega bahas ini, but kita lanjut di next video. You guys know where to find me. Ya, kalau ngomongin tentang batik lah, ini asalnya dari mana, dari Indonesia dan dari mana lah, kayak gitu geng ya. Oke, sebelum abad ke abad lah, itu sebelum terjadinya Indonesia merdeka, kayak gitulah. Sekarang ini ngebahas tentang kenapa ya Sony Malaysia mempromosikan kayak gitu ya. Kalau Sony Malaysia, Sony Indonesia, dan Sony Vietnam menurut kalian seperti itu kayak gitu. Kenapa Sony Indonesia tidak menggunakan seperti Sony di Malaysia kayak gitu loh? Kenapa mereka tidak duluan membuat ide seperti itu? Ide yang sangat cemerlang yang digunakan Sony Malaysia kayak gitu loh, geng. Dan sampai sekarang bukan cuma batik Venom saja, geng. Dan sekarang ada wayang kulit Venom juga, geng. Nah, ini baru muncul juga. Indonesia juga baru membuat kayak gitu loh. Malaysia sudah kering. Ya, Malaysia udah kering. Kita, Indonesia baru nyemplung ke kolam. Kayak gitu loh. Baru terjun kayak gitu loh, geng ya. Jadi, kalau ada inspirasi dari luar, kita bertiru dan tiru. Kita kapan kayak gitu. Makanya lah kita sama anak-anak muda kita berkreasilah lebih awal kalau gitu. Kalau kayak gini duluan kan ya nanti diklaim lah apalah inilah. Aduh, jom kita simak dulu lah yang wayang kulit ini seperti apa sih keseruannya dari Venom ini, geng. Let's go. Dalam pelayan dibunuh oleh kedua-dua dunia mereka dengan masa yang semakin suntuk dan harapan yang semakin pudar. Mereka terpaksa membuat keputusan sukar yang akan menutup tirai buat kisah terakhir. Sebelum ini, lukisan Venom Batik Malaysia dihasilkan oleh pelukis tempatan Arif Rafhan Othman telah meraih perhatian dunia. Tidak menunggu lama, Sony Pictures terus membawa kelainan untuk filem itu dengan mengeluarkan Venom versi wayang kulit pula. Hasil karya oleh Fusion wayang kulit itu menggabungkan elemen moden dan klasik serta mengambil masa kira-kira 2 bulan untuk disiapkan. Difahamkan, video tersebut merupakan jalinan kerjasama antara kedua belah pihak bersempena filem Venom, The Last Dance yang bakal ditayangkan di pawagam di seluruh Malaysia. Menariknya, video tersebut mengekalkan tradisi Kelantan dengan bahasa dan logat negeri itu turut dikekalkan. Halah. Orang nak buat dia pun nak buat juga. Orang kena puji dia pun nak kena puji juga. Aku tengok Venom tu dah macam wayang kulit cap ibu dan anak lah. Macam tak cukup protein dan zat pula ya aku tengok. Hi, my name is Tin Toi Cho. I'm the founder of Fusion Wayang Kulit. Our objective is to revive this Malaysian culture by actually adding it with pop culture. The collaboration came when Sony Pictures Malaysia contacted us where they want to do something localized about Venom, and we immediately accept it because
I think it's a very exciting project to work on. Proses kita buat wayang kulit Venom ni sama seperti kita proses buat wayang kulit biasa lah. Kita guna kulit lembu dan ia terpaksa dibuat secara halusi sebab kita nak pastikan kulit ataupun belulai yang kita guna tu ialah belulai yang berkualiti, dapat pencahayaan yang terbaik di layar putih. The experience is definitely very good because we get to promote our culture to the people globally. Our vision is to wayang kulit dice everything. Wayang kulit Venom ini adalah merupakan satu inovasi baru lah dalam wayang kulit ini, di mana yang kita boleh menarik minat generasi muda untuk suka kembali kepada wayang kulit Kelantan. The challenges that we are facing, number one is the character for Venom because it's all black. I need to figure out what to do, what to put in, especially we call it the bunga, the motif. So we need to have enough motif to make it looks like Venom and not too much. Apa sahaja yang kita buat dalam fusion ini adalah merupakan satu inovasi yang memperkayakan format yang terdapat dalam wayang kulit Melayu tradisional Kelantan, dan ia tidak bercanggah dengan dasar atau format wayang kulit Kelantan. Bukan cuma batik yang berkolaborasi dengan Venom Gang, tapi wayang kulit juga berkolaborasi dengan Venom Gang, kayak gitu ya geng ya. Dan di media sosial juga ricu dan netizen juga kepanasan ya geng ya tentang hal ini kayak gitu ya geng ya. Nah, sepatutnya tadi lihat sendiri, orang nak buat juga, orang kayak gini nak mau juga, orang dipuji mau dipuji juga kayak gitu ya. Kenapa tidak dari awal kita sebagai rakyat Indonesia itu membuatnya gitu, ataupun mempromosikan film-film hal seperti itu terpenting kayak gitu ya kayak sampai Sony Pictures atau film ini film internasional ataupun film dunia yang ditonton oleh seluruh dunia kayak gitu geng ya. Jadi waduh, kita udah kalah kayak gitu ya. Kalau sudah tenang kayak gini ya udahlah, diam aja lah kayak gitu ya. Bersuara mau gimana lagi kayak gitu ya. Kita sudah kalah kalah bersaing dengan tentang seperti ini, ya udahlah kayak gitu, pasarkan aja ya kayak. Kalau menurut Iki ada bedanya juga wayang kulit di Malaysia dan di Indonesia. Kalau wayang kulit di Indonesia itu cenderung ke kurus-kurusan kayak gitu wayang kulitnya. Sedangkan kalau di Malaysia tuh agak berisi, agak berotot kayak gitu ya geng ya. Dan semoga gak usah jadi pergaduhan, gak usahlah terjadi tersalah kecokan antara netizen Indonesia dan Malaysia kayak gitu ya. Marilah kita saling mensejahterakan negara kita masing-masing, saling mendoakan yang terbaik untuk negara kita dan pemimpin kita. Semoga kedepannya pemimpin kita bisa membimbing negara kita semakin maju dan semakin dikenal oleh bangsa dan negara orang lain, seperti itu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga video ini kalian suka. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. So, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.